Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan. Dan memasuki bulan haram ini, koalisi negara-negara Arab pimpinan Arab Saudi Selasa lalu akhirnya menghentikan serangan udara ke Yaman. Yaman berada dalam ambang kehancuran setelah pemerintah yang sah dikudeta oleh pemberontak Syiah Houthi. Hingga Presiden Yaman Abdul Rabbuh Mansur Hadi meminta bantuan Arab Saudi untuk memadamkan pemberontakan. Setelah 4 pekan melakukan serangan udara, koalisi pimpinan Arab Saudi tengah melancarkan operasi baru, Operation Restoring Hope, dengan menggabungkan aksi politik, diplomatik, dan militer untuk membenahi masa depan negeri Yaman. Namun, krisis yang melanda Yaman belum berakhir. Konvoi kapal perang Iran yang mendekat ke perairan Laut Arab kini tengah diawasi kapal induk Amerika Serikat. Dua negara ini tak mau kehilangan perannya dalam krisis politik di Yaman. Yaman bukan negeri yang kaya raya, tapi karena lokasinya yang strategis, banyak negara yang berkepentingan terhadap Yaman, terutama Amerika Serikat, Iran, dan Arab Saudi. Krisis politik di Yaman tidak hanya persoalan dalam negeri, tapi akan berdampak secara internasional. Pemberontak Syiah Houthi tidak cukup menggulingkan pemerintahan yang sah, juga menjadi ancaman bagi negara tetangga, terutama Arab Saudi. Apalagi setelah mereka menguasai basis militer yang menghimpun persenjataan berat seperti rudal jarak jauh. Syiah Houthi melakukan aksi unjuk kekuatan di perbatasan Arab Saudi, bahkan secara terang-terangan menebar ancaman terhadap Arab Saudi. Kenapa Syiah Houthi begitu berani mengancam Arab Saudi, bahkan menantang Amerika Serikat? Kelompok pemberontak yang berasal dari Sa'dah ini tiba-tiba menjadi perbincangan dunia setelah menguasai Sana'a, ibu kota Yaman. Siapakah sebenarnya Syiah Houthi ini? Dan siapakah yang menjadi backing kekuatan pemberontak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Sebelum mengulas krisis politik di Yaman, ada baiknya kita mengenal lebih dulu negeri Yaman. Yaman yang berada di Jazirah Arab ini berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km persegi dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Socotra, terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Letak geografisnya menjadikan Yaman sebagai negara yang mengambil peran vital dalam hubungan antar negara timur. Apalagi Teluk Aden sebagai pintu masuk Laut Merah berada di dalam wilayah Yaman, laut yang menghubungkan antara negara-negara Afrika Utara dan negara-negara Timur Tengah. Sejarah Yaman amatlah panjang. Jauh sebelum Islam datang, Yaman sudah menjadi salah satu tempat di semenanjung Arab yang menjadi tempat tumbuhnya kebudayaan penting. Nama Yaman berasal dari kata yum yang memiliki arti berkah. Dinamakan demikian karena Yaman disebut sebagai negara dengan banyak kebaikan dan berkah. Negara Yaman juga terkenal dengan kemakmurannya, dikarenakan hujan selalu turun di tanah Yaman, sehingga tanah Yaman cukup subur.
Masyarakat pun membuat cekungan penampungan air yang kemudian digunakan untuk pertanian serta dimanfaatkan untuk keperluan yang lainnya. Yaman sejak dahulu telah menjadi jalur perdagangan. Karena itulah berbagai kerajaan penting pernah ada di wilayah ini. Di Yaman pernah ada kerajaan-kerajaan penting masa kuno. Di antaranya yaitu Kerajaan Saba, Ma'in, dan Himyar. Kerajaan Ma'in sendiri sudah ada sejak tahun 1200 sebelum Masehi. Sedangkan Kerajaan Qutban ada pada 1000 sebelum Masehi. Kerajaan Qutban ini menjadi penjaga Selat Bab al-Mandab yang menjadi pemisah antara Yaman dan Sudan. Dan ketika Kerajaan Qutban dan Ma'in runtuh, berdirilah Kerajaan Saba. Kerajaan Saba berdiri di tahun 950 sebelum Masehi. Awalnya, Saba hanyalah sebuah kerajaan kecil, hingga kemudian wilayahnya semakin bertambah luas, dan Kerajaan Saba menjadi kerajaan yang masyhur pada 115 sebelum Masehi. Kisah Ratu Balqis dari Kerajaan Saba merupakan salah satu kisah yang masyhur yang juga diceritakan di dalam Al-Quran. Pada masa Kerajaan Saba, para arsitek membangun bendungan air raksasa di antara dua buah gunung. Air dalam penampungan itu digunakan untuk keperluan sehari-hari. Penampungan air ini terus dijaga dan dirawat. Hingga suatu ketika, bendungan ini rusak dan tidak dapat diperbaiki, hingga kemudian terjadi air bah hingga menenggelamkan Kerajaan Saba. Menurut ahli tafsir, peristiwa inilah yang dimaksud Allah Ta'ala dalam surat Saba. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr. Al-Quran Surah Saba ayat 15 hingga 16. Setelah Saba runtuh, Kerajaan Himyar yang memang sudah ada sejak melemahnya Saba pun mulai berkembang pesat. Negeri yang subur dan posisi yang strategis menjadikan Yaman menjadi perebutan kekuasaan antara Romawi dan Persia. Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah, penduduk Yaman berbondong-bondong masuk Islam, hingga Rasulullah mengutus sahabatnya ke negeri ini untuk mengajarkan Islam. Salah satunya adalah Mu'az bin Jabal. Sejak itulah Yaman menjadi salah satu daerah penyokong utama dakwah Islam. Di negeri itu muncul banyak tokoh dan ulama yang mengambil peranan penting dalam sejarah penyebaran Islam. Rasulullah juga secara khusus memuji penduduk Yaman sebagai orang yang lembut hatinya. Ketika menyambut utusan dari Yaman, Rasulullah bersabda, "Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya. Hikmah adalah Yaman, dan iman adalah Yaman." Hadis riwayat Bukhari. Hingga saat ini, Yaman menjadi negara tempat untuk berdakwah dan menjadi salah satu tujuan untuk mencari ilmu. Banyak mahasiswa dan pelajar dari berbagai negara berdatangan ke Yaman, tak terkecuali dari Indonesia. Negeri Yaman tidak hanya menjadi cerita di masa lalu,
juga masa kini, dan menjadi perhatian dunia setelah kelompok pemberontak yang menamakan dirinya Syiah Houthi berhasil mengkudeta pemerintah dan menguasai San'a, ibu kota Yaman. Sejarah Syiah Houthi tidak bisa dilepaskan dari Syiah Zaidiyah yang berkembang di Yaman. Selama berabad-abad sejak masa Bani Abd, Yaman telah menjadi basis dari Syiah Zaidiyah. Bahkan sebelum revolusi Yaman tahun 1962, kerajaan Bani Rasi yang memimpin Yaman ketika itu menganut Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah merupakan mazhab yang didirikan oleh Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Beliau merupakan seorang yang alim, bertakwa, wara, ikhlas, dan pemberani. Beliau juga berupaya berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Beliau juga berkeliling ke Irak dan Syam untuk menuntut ilmu dan menuntut imamah atau kepemimpinan yang menurut beliau merupakan hak dari keturunan Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengadakan perlawanan terhadap Bani Umayyah pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Awalnya, ia dibantu oleh penduduk Kufah, tapi kemudian mereka meninggalkannya setelah mereka mengetahui bahwa Imam Zaid bin Ali ternyata tidak mau melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan, ia mengakui kepemimpinan mereka berdua, meskipun Ali bin Abi Thalib dianggap lebih utama dari keduanya. Meski Zaidiyah dikategorikan ke dalam kelompok Syiah, titik temu antara Ahlus Sunnah dan Syiah Zaidiyah lebih besar dibanding kelompok Syiah lain seperti Imamiyah Isna Asy'ariyah yang banyak tersebar di Iran dan Lebanon. Bahkan Zaidiyah sendiri tidak mengakui prinsip-prinsip utama yang dianut oleh Syiah Imamiyah, seperti keyakinan tentang 12 imam yang diyakini maksum atau terbebas dari dosa. Zaidiyah juga tidak mengakui prinsip taqiyah atau boleh berbohong, nikah mut'ah atau kawin kontrak, atau mencela sahabat Rasulullah. Karena perbedaan prinsip yang tidak terlalu jauh, Zaidiyah sebenarnya lebih dekat ke Sunni daripada ke Syiah sendiri. Syiah Houthi dimulai dari provinsi Sa'dah yang merupakan basis utama dari Syiah Zaidiyah. Nama Houthi sendiri merupakan nama keluarga dari pendiri kelompok ini, yaitu Badruddin Houthi. Pada tahun 1986, Badruddin membentuk organisasi Persatuan Pemuda yang tujuannya memberikan edukasi kepada masyarakat Sa'dah, khususnya penganut Syiah Zaidiyah. Dan Badruddin Houthi menjadi salah satu tokoh partai yang berpengaruh di dalamnya. Ia juga terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1993 dan tahun 1997. Pada masa itu juga Badruddin terlibat perselisihan hebat dengan ulama Zaidiyah lainnya. Badruddin mulai condong ke mazhab Imamiyah seperti yang ada di Iran. Dan ia juga menulis buku yang berjudul Zaidiyah di Yaman. Akan tetapi isinya lebih pada pengakuan akan banyaknya kesamaan antara Syiah Zaidiyah dengan Syiah Imamiyah. Ide-ide Badruddin menjadi semakin kontroversi bagi kalangan Zaidiyah lainnya. Kelompok Houthi juga dituduh ingin melepaskan diri dari Yaman. Badruddin pun melarikan diri ke Iran. Sementara itu, sejumlah ulama Yaman memediasi Presiden Ali Abdullah Saleh agar mengizinkan Badruddin Houthi kembali ke Yaman. Presiden setuju, dan Badruddin kembali ke Yaman untuk menyebarkan ide-ide kepada pengikut dan loyalisnya. Pemerintah Yaman sepertinya tidak memberi perhatian yang cukup untuk kelompok ini, dan tidak menduga bahwa kelompok ini mendatangkan masalah serius di kemudian hari. Pada tahun 2004, terjadi demonstrasi besar-besaran kelompok Houthi menentang invasi Amerika Serikat ke Irak. Dalam demo itu, Badruddin mulai mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Aksi demo berlanjut hingga terjadi perang terbuka dengan pemerintah,
hingga tahun 2010. Saat itu, Syiah Houthi didukung oleh banyak suku di sekitar Sa'dah. Untuk menumpas pemberontakan Syiah Houthi, pemerintah Yaman telah mengerahkan lebih dari 30.000 pasukan dengan persenjataan berat dan menggunakan pesawat tempur. Dalam sebuah pertempuran, pemimpin Syiah Houthi yaitu Hussein Houthi tewas. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Malik Al-Houthi. Pada tahun 2008, Qatar mencoba memediasi antara pemerintah Yaman dan kelompok Syiah Houthi. Tapi perjanjian ini tidak bertahan lama. Perang kembali meletus. Pada tahun 2009, Saudi turut membantu pemerintah Yaman menumpas pemberontak Syiah Houthi karena mulai menimbulkan gangguan di selatan Saudi Arabia yang berbatasan langsung dengan Yaman. Pada tahun 2011, ketika fenomena Arab Springs atau angin demokrasi mulai melanda negeri-negeri Arab, negeri Yaman ikut digoyang dengan berbagai aksi demonstrasi yang menuntut Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur. Revolusi demokrasi ini telah melemahkan serangan pemerintah terhadap Houthi karena perhatian pemerintah tersita untuk menangani aksi unjuk rasa yang terus-menerus terjadi, yang antara lain didalangi kelompok Syiah Houthi. Akhirnya, Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dan digantikan sementara oleh wakilnya Abdul Rabbuh Mansur Hadi sampai diadakan pemilu ulang. Pemerintah baru berupaya melakukan rekonsiliasi dan perdamaian dengan kelompok Houthi dengan melibatkan Dewan Kerjasama Negara Teluk, namun selalu saja berakhir dengan kebuntuan. Seperti dilaporkan Al Jazeera, kekuatan pemberontak Syiah Al-Houthi meningkat drastis sejak Oktober 2013. Mereka memiliki senjata-senjata baru yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Mereka mampu mengalahkan dan mengusir ribuan orang non-Syiah di kota Dammaj. 22 September 2014, pemberontak Syiah Houthi berhasil memasuki ibu kota Yaman serta menguasai kantor-kantor penting di pemerintahan. Mereka menguasai gedung-gedung pemerintahan, markas-markas militer, koran, stasiun TV dan radio nasional. Masuknya mereka ke pasca kejadian ini, Presiden Abdul Rabbuh Mansur Hadi meminta negara anggota Dewan Kerjasama Teluk melakukan intervensi militer melawan pemberontak Syiah Houthi. Puncaknya, hari Kamis 26 Maret 2015, Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk menggelar operasi militer bertajuk Asifatul Hazm atau Badai Ketegasan, dengan mengerahkan 100 jet tempur, 150.000 serdadu, dan sejumlah unit angkatan laut dalam kampanye militer melawan pemberontak Syiah Houthi di Yaman. Tentu menimbulkan rasa penasaran. Bagaimana kelompok kecil yang tadinya bergerak dalam bidang pendidikan kemudian berubah menjadi milisi militer yang kuat, bertahan selama bertahun-tahun dari gempuran pasukan pemerintah, dan sekarang bahkan merebut ibu kota San'a dan melakukan kudeta. Siapa saja pendukungnya? Kemana militer pemerintah? Kuat dugaan kelompok Syiah Houthi mendapatkan dukungan dari Iran. Sudah bukan rahasia lagi kalau Iran berusaha menancapkan pengaruhnya di kawasan. Mulai dari Irak, kemudian Suriah, dan sekarang Yaman. Daya tahan Syiah Houthi menghadapi gempuran tentara pemerintah juga didukung oleh faktor geografi Yaman. Kontur pegunungan di Yaman cukup menyulitkan bagi pemerintah untuk mengepung separatis Houthi. Mereka menjadikan gunung-gunung dan perbukitan sebagai benteng dan gua-gua sebagai tempat persembunyian. Ditambah lagi teknologi militer yang masih sederhana, makin menyulitkan pemerintah untuk memantau persembunyian mereka. Yaman yang selalu diliputi gonjang-ganjing politik memberi keuntungan tersendiri bagi Syiah Houthi.
Maraknya demonstrasi yang menuntut disintegrasi Yaman untuk kembali menjadi Yaman Selatan dan Yaman Utara membuat pemerintah makin lemah. Sebagian pengamat juga menilai bahwa sulitnya menumpas pemberontakan Houthi karena ada yang sengaja memelihara eksistensi mereka. Eksistensi mereka dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan internasional, baik politik maupun ekonomi, khususnya dari Amerika Serikat dalam proyek melawan terorisme. Karena selain Syiah Houthi, Yaman juga menjadi salah satu basis Al-Qaeda semenanjung Arab. Amerika sejak lama ingin menancapkan pengaruhnya di dunia Islam dengan dalih perang melawan terorisme. Dan beberapa pihak di Yaman ingin mengambil keuntungan dengan turut serta menjadi bagian dari kampanye ini. Paling tidak, Amerika tidak akan mengusik kediktatoran dan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap rakyatnya. Selain dari Amerika, juga dukungan dari Arab Saudi yang memang berkepentingan langsung untuk mengamankan perbatasan dan memotong pengaruh Syiah Houthi. Dukungan ini juga meluas ke negara-negara Arab lainnya seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Syiah Houthi semakin kuat dengan persekutuan mereka dengan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Mantan Presiden Yaman ini bersekutu dengan pemberontak yang selama ini ia perangi. Abdullah Saleh menjadi Presiden Yaman sekitar 30 tahun. Ia juga banyak mengangkat orang-orang dari sukunya untuk posisi penting di militer. Sehingga ia masih memiliki pengaruh kuat di militer Yaman. Bahkan di Tenggarai, ia juga memberikan akses senjata kepada pemberontak Houthi. Jadi tidaklah mengherankan, sejak jatuhnya Presiden Ali Abdullah Saleh, tidak ada perlawanan yang berarti dari militer Yaman. Hal ini juga menjadikan Syiah Houthi dengan mudah dapat menguasai San'a, ibu kota Yaman. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Syiah Houthi harus mengubur cita-citanya menjadi penguasa Yaman dan mengekspansi kekuasaannya hingga kota suci Mekah dan Madinah. Pemberontak Syiah Houthi tak mampu bertahan dari gempuran jet tempur koalisi negara-negara Arab. Pemirsa Khazanah, Yaman merupakan salah satu negeri Timur Tengah yang tak sepi dari gejolak. Negeri yang punya kedekatan sejarah dengan Indonesia kini kembali menderita dan porak-poranda akibat perang. Dan menurut banyak pengamat, perang sepertinya tidak akan memakan waktu yang panjang. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan meluas. Semoga Allah memunculkan kebenaran dan kedamaian dari bumi iman ini. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga negeri kaum muslimin lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.